Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menampilkan dan serta menjelaskan kode Dart pada Dartpad. Baik, kode yang pertama itu ada void main yang akan menampilkan tulisan hello world. Pada kode ini, pada kode void, yang dimana artinya fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun. Tekan main, fungsi utama yang pertama kali dijalankan saat program dimulai. Lalu tanda kurung awal ini ia menandakan isi dari fungsi. Lalu print hello world, nah itu adalah perintah untuk menampilkan teks hello world ke layar. Lalu guna dari titik koma ini yaitu ia berguna sebagai penanda akhir sebuah perintah di Dart. Kita akan tampilkan hasil runnya. Nah, jadi program ini adalah program paling dasar yang fungsinya hanya menampilkan tulisan hello world pada layar. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari kodian variables. Yang pertama ini seperti biasa ada void main. Void main ini yaitu fungsi utama program, yang dimana saat program dijalankan, bagian ini yang pertama yang akan dieksekusi. Lalu selanjutnya ada var year yang sama dengan 1977. Ini dia tuh gunanya untuk menyimpan tahun. Lalu ada var flyby object. Nah, ini yaitu gunanya untuk list yang berisi nama-nama planet. Seperti ini. Lalu kita menggunakan if else if. Nah, dia tuh mengecek tahun. Menggunakan if else if. Dia untuk mengecek tahun. Yang dimana jika tahunnya lebih dari 2001, maka tampilannya akan ini. Selanjutnya ada for final object in flyby object. Nah, ini dia menampilkan setiap planet dalam list satu persatu. Lalu ada pun for in man sama dengan 1, lalu man kurang sama dengan 12. Adapun codingan dari ini dia itu menampilkan angka 1 sampai 12. Adapun yang ini codingan while, nah dia itu menambah nilai tahun sampai mencapai 2016. Lalu selanjutnya terakhir yaitu print, lalu tahun akhir itu dia menampilkan hasil akhir tahun yaitu 2016. Nah, kita lihat hasil runnya. Yang berikut hasil runnya, yang dimana jadi program ini menggunakan percabangan dan perulangan untuk menampilkan data dan mengubah nilai tahun, dimana tahun akhirnya itu 2016. Baik, untuk kode yang selanjutnya yaitu codingan Fibonacci. Di sini menampilkan seperti biasa main, yang dimana fungsi utama program varResult. Yang bagian varResult ini yaitu memanggil fungsi Fibonacci untuk mencari bilangan Fibonacci ke 20, lalu menyimpan hasilnya. Lalu ada print, yang dimana ia menampilkan hasil ke layar. Nah, di bagian fungsi ia menggunakan fungsi integer Fibonacci, yang mana fungsi ini itu bertipe integer yang atau kata lain menghasilkan angka bulat dan menerima input n. Lalu selanjutnya fungsi if. Nah, kondisi yang dimana itu kondisi dasar atau base case-nya ya, jika n-nya sama dengan 0, maka hasilnya 0, dan jika n-nya sama dengan 1, maka hasilnya 1. Lalu terakhir return, fungsi return Fibonacci dan seterusnya itu fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menjumlahkan dua angka sebelumnya. Coba kita run. Nah, yang dimana rumus Dart Fibonacci itu yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Nah, jadi program ini itu menghitung bilangan Fibonacci ke 20 dengan metode rekursif, dan hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 6765. Nah, baik, untuk kode selanjutnya kita langsung saja masuk di kelasnya, karena kode-kodingan sebelumnya sudah kita jelaskan pada kode sebelumnya. Nah, ini adalah bagian kelas spacecraft, di mana itu membuat blueprint atau kelas untuk objek pesawat luar angkasa. Lalu atributnya itu ada name, di mana dia itu menyimpan nama pesawat atau string. Lalu ada launch date, ya, di mana ia menyimpan tanggal peluncuran, date time, tanggal peluncuran atau date time, dan itu bisa kosong atau nol. Nah, di sini juga ada ini ya. Sini juga ada getter. Nah, getternya ini kita pakai dari in. Nah, ini integer get launch year dan seterusnya. Nah, ini gunanya untuk mengambil tahun dari launch date. Nah, adapun untuk konstruktor utama ini itu adalah ini spacecraft, this name dan seterusnya. Itu ia digunakan untuk membuat objek dengan nama dan tanggal peluncuran. Lalu ada name konstruktor. Nah, ini name konstruktor. Nah, yaitu membuat objek yang belum diluncurkan. Karena belum, jadi isinya 0, atau bisa kita isi dengan tulisan 0. Lalu
ada ini bagian metode describe yang dimana, nah ini semua metode describe yang dimana itu kita menampilkan informasi pesawat. Nah jika ini kita describekan, kita menggunakan fungsi if yang dimana jika sudah punya tanggal peluncuran, nah tampil nama tahun peluncuran dan berapa tahun sejak diluncurkan. Nah jika belum tampilnya itu unlaunched. Pilihan lain jika belum maka akan menampilkan unlaunched. Nah, kita langsung run saja. Nah jadi program ini hasil dari runnya. Nah, jadi program ini itu menunjukkan penggunaan kelas, objek, konstruktor, getter, dan metode dalam Dart. Pada selanjutnya, yang dimana di sini enum planet type. Enum ini digunakan untuk membuat pilihan nilai tetap. Nah, di sini ada 3 jenis planet, yang dimana itu terrestrial, gas, dengan ice. Terrestrial ini itu planet berbatu, gas ini planet gas, sedangkan ice ini planet es. Lalu ada kelas planet, yaitu membuat blueprint atau membuat kelas untuk objek planet. Nah, adapun atributnya yang dimana name itu menyimpan nama planet, yang dimana dia menggunakan string kalau kita pakai nama. Terus ada type, di sini type itu dia menyimpan jenis planet. Lalu nah dari sini planet, konstruktor dari planet itu yang ini, yaitu digunakan untuk membuat objek planet dengan nama dan jenisnya. Dari metodenya kita itu metode describe itu menggunakan void describe yang dimana ia menampilkan informasi planet. Nah di main ia membuat 3 objek planet yang dimana ini yang dimana ada Earth, Jupiter, dan Neptune. Nah Earth itu terrestrial, Jupiter itu gas, sedangkan Neptune itu ice. Nah, lalu memanggil describe untuk menampilkan data masing-masing. Nah jadi kita akan langsung saja. Yang akan ditampilkan hasilnya seperti seperti ini. Nah, jadi program ini itu menunjukkan penggunaan enum, kelas, objek, konstruktor, dan metode untuk menyimpan dan menampilkan data planet. Codingan selanjutnya kita langsung ke enum untuk tipe planet. Seperti biasa, enum planet type yang dimana ia menentukan jenis planet. Lalu enum planet ini menyimpan data planet beserta propertinya seperti jenis planet, jumlahnya planet, moons, lalu apakah ia punya cincin, has rings. Lalu konstruktornya di sini ia menggunakan semua planet yang satu planet, setiap planet. Lalu konstruktornya di sini yaitu cons planet yaitu yang digunakan untuk mengisi data setiap planet saat enum dibuat. Lalu ada pun properti finalnya yaitu dia data planet tidak bisa diubah setelah dibuat. Lalu getter is giant, yang dimana ini ball get is giant. Nah itu mengecek apakah planet termasuk planet besar, gas atau ice. Di sini tipenya gas atau ice pilihannya. Lalu fungsi untuk menampilkan informasinya itu di sini ada void, fungsinya yaitu terdiri dari nama planet, lalu ada jenisnya, jumlah bulan, has rings atau ada cincin atau tidak, is giant atau apakah termasuk planet besar. Nah, lalu di main itu ia mengambil data Earth, Uranus, dan Neptune, lalu menampilkan informasinya. Langsung saja kita run. Nah, ini dia. Karena tidak ada rings, jadi jawabannya false. Karena ia memiliki 1 bulan. Type-nya, begitupun seterusnya. Nah, jadi program ini menunjukkan bahwa enum di Dart bisa menyimpan data dan fungsi, bukan hanya nilai tetap. Baik, untuk kode selanjutnya. Langsung saja enum untuk tipe planetnya, yaitu seperti biasa untuk menentukan jenis planet, sama seperti codingan sebelumnya. Enum planet, ia menyimpan data planet seperti jenis, jumlah bulan, dan cincin. Lalu masuk di konstruktornya juga. Konstruktor planet itu dimana ia mengisi data tiap planet saat dibuat. Lalu ada getter is giant. Ini dia getter is giant itu untuk mengecek apakah planet tersebut termasuk planet raksasa. Nah di mainnya dia memilih planet Earth, lalu mengecek is giant. Karena Earth itu bertipe terrestrial. Nah hasilnya bukan planet raksasa sehingga tampil your planet is not a giant planet. Kita langsung saja run. Ini dia. Nah, jadi program ini mengecek apakah planet yang dipilih termasuk planet raksasa atau tidak. Nah, oke, selanjutnya di enum planet ini seperti biasa berisi data nama-nama planet sebagai nilai tetap. Lalu ada di sini planet my planet 1 dan seterusnya. Itu dia cara biasa untuk memilih planet, yaitu di sini Venus. Lalu yang planet kedua itu cara singkat atau
atau .shorthand bahasa atau dengan kata lain .shorthand untuk memilih nilai enum yang sama tanpa menulis nama enum itu lagi. Lalu ada print, menampilkan nilai planet ke layar. Langsung saja kita run. Hasil runnya oke. Agak lama ya. Kita ulang. Nggak ada. Intinya dari codingan ini, itu program ini menunjukkan dua cara menulis enum, lengkap dan singkat, dan hasilnya sama, yaitu Venus. Dia itu menunjukkan dua cara untuk menulis enum. Intinya ada yang lengkap, ada yang versi singkat, tapi hasilnya sama dengan yaitu Venus. Nah, ini hasilnya. Ini agak lalap ya. Jadi ya kita ke kode selanjutnya. Oke, ini dia codingan selanjutnya. Langsung saja pada parent class, yang dimana ini kelas spacecraft, ya kelas induk atau parent yang punya data name dan launch date serta method describe untuk menampilkan informasi. Lalu ada pun kelas orbiter extend spacecraft. Nah, dia ini kelas anak atau kelas child yang mewarisi semua data dan metode dari spacecraft. Lalu ada di sini konstruktornya di sini ada double altitude. Nah, itu dia atribut tambahan pada orbiter untuk menyimpan ketinggian orbit. Lalu ada konstruktor dengan super parameter yang dimana itu ini orbiter titik-titik lah ya ini. Itu menggunakan super untuk mengirim nama. Lalu ada launch date ke kelas induk lalu menambah altitude. Nah, di main yang membuat objek orbiter yang bernama Voyager Orbiter, lalu memanggil describe untuk menampilkan data, lalu menampilkan altitude. Seperti itu, lalu kita run. Ini runnya agak lama. Agak susah ya runnya. Jadi intinya program ini tuh menunjukkan konsep inheritance yaitu pewarisan, yaitu yang dimana kelas anak bisa memakai data dan metode dari kelas induk lalu menambah data sendiri. Nah, ini contoh hasil runnya. Oke. Baik, untuk kode selanjutnya pada kelas utama, yang dimana itu kita menggunakan kelas spacecraft, ya kelas utama yang menyimpan nama pesawat dan tanggal peluncuran serta metode describe. Lalu ada mission piloted, yaitu menambahkan fitur tambahan yaitu jumlah astronaut dan metode. Lalu di kelas yang menggunakan mission, yang itu kelas piloted craft extends dan seterusnya, itu ia mewarisi spacecraft dan memakai mission piloted, jadi punya fitur dari keduanya. Nah, di main itu ia membuat objek pesawat Apollo 11, lalu memanggil describe untuk menampilkan data pesawat. Setelah itu memanggil describe crew untuk menampilkan jumlah astronaut. Hasilnya yaitu ya ini hasil runnya. Nah, jadi program ini menunjukkan penggunaan mixin, yaitu cara menambahkan fitur ke kelas tanpa pewarisan langsung. Untuk kode selanjutnya, yang dimana kita langsung ke kode programming yang spacecraft. Nah, yaitu kelas utama yang punya data name, launch date, dan method describe. Lalu ada mock spaceship. Mana itu? Ini dia kelas yang mengimplementasikan spacecraft, yaitu kelas mock spaceship implement spacecraft. Itu dia kelas ini mengimplementasikan spacecraft, artinya harus membuat ulang semua properti dan metode dari spacecraft. Lalu add override itu ia menandakan bahwa properti atau metode dari kelas utama diganti atau diterapkan ulang. Nah, di void main membuat objek mock spaceship bernama mock Voyager, lalu memanggil describe untuk menampilkan data. Hasil runnya kenapa tidak mataran deh? Mungkin sedang error. Nah, ini hasil runnya. Jadi program ini menunjukkan konsep implements, yaitu kelas mengambil struktur dari kelas lain, tapi harus membuat isi metodenya sendiri.
Lalu kode selanjutnya yaitu pada abstract class. Nah, abstract class describable ini yaitu kelas abstrak yang tidak bisa dibuat objek langsung. Lalu ada void describe. Nah, void describe ini yaitu metode abstrak yang wajib diisi oleh kelas turunannya. Selanjutnya ada void describe with emphasis. Nah, itu itu metode biasa yang menampilkan garis lalu memanggil describe. Nah, selanjutnya ada kelas turunan. Di mana kelas turunan itu yaitu kelas spacecraft extends describable. Nah, kelas ini yaitu kelas turunan yang mewarisi describable. Lalu yang menggunakan add override ini itu ia mengisi metode abstrak dengan menampilkan nama pesawat. Nah, lalu di main ini ia selalu akan membuat objek. Nah, nama objeknya itu Voyager 1. Lalu memanggil describe yang dimana ia menampilkan nama pesawatnya. Lalu setelah itu memanggil describe with emphasis yaitu ia menampilkan nama pesawat dengan garis pembatas. Kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Jadi, program ini tuh menunjukkan penggunaan abstract class dan pewarisan atau inheritance. Baik, kode selanjutnya pada main async fungsi utama dibuat asynchronous agar bisa memakai await. Lalu await print with delay itu program yang menunggu fungsi selesai sebelum selanjutnya. Adapun konstanta durasi dia itu membuat durasi waktu 1 detik. Lalu pada fungsi asynchronous yaitu feature dan seterusnya itu ia fungsinya asynchronous yang menerima pesan. Lalu ada await feature itu ia menunda proses selama 1 detik. Lalu print message yang dimana ia menampilkan pesan setelah delay selesai. Hasilnya yaitu ini adalah hasil runnya yang dimana jadi program ini menunjukkan penggunaan assign await untuk menjalankan proses dengan jeda waktu 1 detik. Untuk kode selanjutnya pada main async yaitu fungsi utamanya asynchronous. Lalu pada membuat objek spacecraft yaitu spacecraft Voyager 1 itu dia membuat objek pesawat Voyager 1. Lalu pada var objek itu gunanya ia membuat list planet yang dilewati. Lalu setelah itu pada string itu ya fungsinya yaitu stream yang mengirim data sedikit demi sedikit. Lalu pada await feature itu ia memberi jeda 1 detik pada setiap proses. Ia memberi jeda 1 detik atau delay 1 detik pada setiap proses. Lalu pada yield ini yaitu dimana ia gunanya mengirim data satu persatu ke stream. Lalu await for gunanya menerima dan membaca data dari stream satu persatu. Hasilnya yaitu berarti lebih bagus langsung presentasi daripada video gitu. Semangat guys. Jadi program ini menunjukkan penggunaan stream yaitu mengirim dan menerima data secara bertahap dengan jeda waktu. Ini mungkin hasil runnya error, jadi kita langkahi saja. Baik, ini adalah kode terakhir untuk di bagian flyby object. Flyby object ini dia. Nah, flyby object itu ya gunanya untuk list planet yang dilewati yang ini. Lalu description atau map itu ya gunanya menyimpan deskripsi pada tiap planet. Lalu ada pada describe flyby object. Nah, gunanya itu fungsinya itu yaitu fungsi asynchronous untuk menampilkan deskripsi satu persatu dengan delay 1 detik. Lalu ada feature delay. Nah, gunanya ini yaitu memberi jeda seperti proses membaca data. Ini dia proses untuk membaca data. Lalu ada pun try catch. Ini dia. Try catch itu gunanya menangani error jika deskripsi tidak ditemukan. Lalu ada finally itu selalu dijalankan di akhir. Nah, di sini digunakan untuk mengosongkan list. Lalu pada await description flyby object itu ia gunanya menunggu semua proses selesai sebelum lanjut. Lalu terakhir ada print list yaitu menampilkan list setelah dikosongkan yang dimana hasilnya kosong. Hasil runnya nah, ini dia hasil runnya. Jupiter adalah planet terbesar, Saturn memiliki cincin yang indah, Mars dikenal sebagai planet merah, dan list telah selesai dengan kosong. Jadi program ini itu menunjukkan penggunaan assign await, map, try catch, dan finally untuk memproses data secara bertahap dan aman. Nah, hanya itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.